Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di Prediksi Napapan. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke guys, di buildku semalam kita berhasil cocok moncrot. Haha, dups. Oke, kita review semalam build kita ya. Oke, di build pertama aku di Spezia melawan Udinese. Di sini aku ambil dengan over 2,5, skornya itu 1-1 ya. Kita gagal, oke. Di LC melawan Girona, di sini aku ambil dengan LC tahan seperempat, skornya itu 1-2 ya. Kita gagal, oke. Di Wolfsburg melawan Borussia Dortmund, di sini aku ambil dengan under 3, skornya itu 2-0 nih guys. Kita berhasil menang ya. Di FV Stuttgart melawan Hertha Berlin, di sini aku ambil dengan Purs setengah Hertha Berlin, skornya itu 2-1 ya. Kita berhasil menang, oke. Di Bournemouth melawan Everton, di sini aku ambil dengan over 2,4, skornya itu 4-1 ya. Kita berhasil menang full chase. Sayang sekali kita gagal 2 di sini ya. Oke, di build shortku dups. Ini sama dengan build YouTube juga ya guys. Di Cremonese melawan AC Milan, di handicapnya kita kalah, di over undernya kita kalah juga ya. Tapi di sini aku ubah cheese karena apa? Karena oddsnya itu berubah ya kan, makanya aku ambil under cheese ya. Jadi kita di sini menang, oke. Di Napoli melawan Empoli, di sini aku ambil dengan tahan 2 sesuai dengan prediksi YouTubeku ya. Di prediksi YouTubeku itu handicapnya tahan 2,4 ya. Pernya itu cuma 2-0 saja guys. Kalian bisa cek di videoku sebelumnya ya. Oke, di Bayern Munchen melawan Werder Bremen kan sesuai dengan prediksi YouTubeku. Di handicapnya kita kena, di over undernya kita kena juga ya. Betul aku kan guys, di sini bakal selisih 5 gol ya kan. Oke, di Osasuna melawan Barcelona, di sini aku di handicapnya seri, di over undernya seri juga guys ya. Tapi di sini kita dapat 2 seri kan guys. Gak apa-apa lah ya kan. Lumayan lah untuk balik modal ya kan. Oke guys, di build ketiga aku sayang sekali kita patah 1 ya. Di Birmingham City melawan Swansea City, di sini aku ambil dengan leg-legan Swansea, skornya itu 2 sama ya, kita seri. Di Blackpool melawan Middlesbrough, di sini aku ambil dengan over 2,5, skornya itu 0-3 ya. Kita berhasil menang, oke. Di KPR melawan Huddersfield, di sini aku ambil dengan pur 3/4, skornya itu 1-2 ya. Kita kalah di sini guys, oke. Di Watford melawan Reading, di sini aku ambil dengan pur setengah, skornya itu 2-0 guys. Kita menang ya. Sayang sekali kita gagal 1 saja di sini guys ya. Di KPR ini guys ya. Nggak apa-apa guys, kita sudah balik modal ya kan. Kita gaskan lagi si Bando ya kan guys. Oke, di sini aku akan memprediksikan 4 tim buat kalian ya. Oke, masuk ke yang pertama. Oke guys, yang pertama di sini ada Sevilla melawan Real Sociedad. Di sini Bandar memberikan puran leg-legan, puran seperempat lagi saling ngepur ya. Dan puran setengah nih di over under ya. Di sini ada over under 2, ada over under 2,4, ada over under 2,5, dan ada over under 1,3/4 nih guys. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Sevilla yang tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Sociedad ada 5 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan di guys. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Sevilla dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 lagi seri nih. Sedangkan di Sociedad dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 lagi seri ya. Imbang mereka di head-to-head mereka guys. Di pertandingan head-to-head mereka bisa dibilang diungguli Sevilla guys dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri nih di klasemen ya. Di sini Real Sociedad ada di peringkat 7 sedangkan Sevilla ada di peringkat 17 nih guys. Oke, kembali kita closing. Oke guys, untuk di oddsnya kali ini ya, di sini Sevilla masih berani ngepur 1/4 ya kan, bahkan setengah nih guys. Untuk di oddsnya sendiri di sini memang lebih diungguli di leg-legannya odds di Sevilla ya. Kemungkinan besar di sini guys ya untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya bisa bagi Sevilla nih guys. Karena apa? Karena dari segi peringkat juga Real Sociedad itu lebih diungguli ya kan. Tapi kenapa di sini Sevilla yang nge-purchase? Kemungkinan besar di sini ya kalian bakal di-prank bandot untuk menahan di Real Sociedad guys ya. Jadi untuk laga kali ini guys di handicapnya aku lebih milih di Sevilla di leg-legan saja. Dan di over under nih guys aku lebih milih di over 2 nih ya. Karena apa? Di over 1,3/4, 2 dan 2/4 nya. Di 2/4 nya dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini guys untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup bisa di match kali ini ya. Prediksi skor aku untuk Sevilla melawan Real Sociedad ini skornya itu 2-1 guys ya, dimenangkan oleh Sevilla ya. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada FC Cologne melawan Bayer Leverkusen. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran setengah, puran leg-legan, dan puran 3/4 ya. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 2,5, ada over under 2,3/4, ada over under 3, dan ada over under 3,4 nih guys.
Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 6 pemain klon yang tidak dimainkan, sedangkan di Bayer Leverkusen ada 3 pemain yang tidak dimainkan ya. Di pertandingan United mereka dalam 5 laga terakhir klon dia berhasil mendapatkan 2 kali seri, 2 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan ya. Sedangkan di Bayer Leverkusen dia berhasil mendapatkan 3 kali seri, 1 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan nih. Di pertandingan United mereka sini bisa dibilang diungguli Bayer Leverkusen dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Di klasemen ya, di sini klon ada di peringkat 12, sedangkan Bayer Leverkusen ada di peringkat 15 nih guys. Oke, kembali kita ke Orsia. Oke guys, untuk di Orsia kali ini ya, di sini Bayer Leverkusen main sebagai tandang tapi masih berani ngepur 3/4 guys ya. Padahal lebih diungguli itu di klasemen klon ya. Kemungkinan besar di sini guys, Bayer Leverkusen masih bisa menang ya untuk laga kali ini. Jadi di handicapnya kali ini aku lebih memilih untuk mengambil di Bayer Leverkusen pur 1/4 saja. Memang lebih diungguli sini odds tahan ya kan. Kenapa? Odds tahan 3/4 setengah dan 1/4-nya dia sudah mendapatkan odd minus. Karena apa sih? Karena di sini klon ada di peringkat atas ya, makanya odds tahannya lebih diungguli nih guys. Tapi kalian harus hati-hati ya. Aku lebih memilih untuk mengambil di Bayer Leverkusen ya. Untuk mau amannya kalian bisa ambil di leg-legan saja ya. Tapi aku bakal ngambil di sini untuk pur 1/4-nya guys ya, di handicapnya. Dan di over under nih guys, aku lebih memilih di under 3 nih. Karena apa? Under 3 1/4 3 dan 2 3/4-nya. Di 2 3/4-nya dia sudah mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini guys ya untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup susah ya di match kali ini. Apalagi mereka ini sama-sama peringkat bawah ya kan. Kemungkinannya ini bakal terjadi 0-2 saja skornya guys ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Arsenal melawan Brighton. Di sini Bandar memberikan ukuran 3/4 dan 1 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2 3/4 dan ada over under 2,5 nih guys. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, di statistiknya kali ini di sini ada 2 pemain Arsenal yang tidak dimainkan, dan sedangkan di Brighton ada 1 pemain yang tidak dimainkan ya. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Arsenal dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri. Sedangkan di Brighton dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini bisa dibilang dimenangkan oleh Brighton ya, dengan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 lagi seri ya. Di klasemen ya, di sini main di cup ya dan guys. Oke, kembali kita ke Orsia. Oke guys, karena ini main cup, aku rasa di sini Arsenal, apalagi cupnya masih cup FPL ya, kemungkinan besar di sini Arsenal kurang tertarik guys ya. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku lebih milih untuk mengambil di tahan guys. Karena apa? Tahan 1 dan 3/4 ya. Di 3/4-nya dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini guys untuk mendapatkan selisih 1 gol. Kayaknya Arsenal cukup susah, apalagi main cup. Kalau biasanya peringkat atas main cup itu guys ya, mereka agak ragu ya kan. Tapi kalau cupnya Liga Champion atau FA Cup, kemungkinan besar di sini bakal dimenangkan oleh Arsenal. Tapi ini tidak main di FA Cup ya, ini main hanya di cup kecil saja guys ya. Kemungkinan besar di sini Brighton bakal menang ya kan. Untuk skornya ini guys ya, antara Arsenal melawan Brighton ini bakal terjadi 1-0 aja dimenangkan oleh Brighton guys. Dan di over undernya sendiri aku lebih mengambil di sini, ambil di under 3 nih guys. Karena di Ubobetnya ya, aku kan main di CMD nih guys. Karena di Ubobetnya ada di under 3 guys ya. Kemungkinan besar di sini guys untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup sulit di match kali ini ya. Prediksi skor aku kayak tadi ya, ini hanya 0-1 saja guys. Oke, masuk kita yang terakhir, yang keempat. Di sini ada Manchester City melawan Chelsea. Di sini Bandar memberikan puran 1 dan puran 1/4 ya. Sedangkan di over under yang sini ada over under 2 3/4, ada over under 3 nih ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke guys, di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Manchester City yang tidak dimainkan, sedangkan di Chelsea ada 6 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Manchester City dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 lagi seri ya. Sedangkan di Chelsea dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 lagi seri. Di pertandingan head-to-head mereka sini lebih diungguli Chelsea ya, dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan ya. Di klasemen ya, sama seperti tadi ini main di cup ya. Oke, kembali kita ke Orsia.
Untuk di odds yang kali ini Ces, aku agak skip dulu main di handicapnya ya, karena aku agak ragu juga untuk tahannya memang lebih diunggul di sini kan, tapi di sini Manchester City yang main Ces. Aku main di over under saja, di over undernya saja Ces, apalagi di over under 2/3 ya. Dan di handicapnya 1 itu selisihnya cukup jauh ya kan, kemungkinan besar di sini Cis ini bakal bisa saling balas-balasan ya. Jadi untuk di handicap aku skip, dan di over under ya aku ambil over nih Cis. Karena apa? Over 2/3 dan 3-nya dia lebih diungguli ya daripada di under 2/3 dan di under 3-nya Cis ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya bisa di match kali ini Cis ya. Prediksi skor aku kalau enggak skornya 3-2 ya kan, dimenangkan oleh Chelsea, atau enggak bisa ini 2-2 Cis ya. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku skip dulu ya. Aku lebih aman main di over undernya saja Cis. Aku lebih milih ambil di over 2/3 ya. Oke Cis, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kau rasa kau gas ya kan. Kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas. Terbang kau nanti. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan ke kolom komentar Cis, oke? Sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya yang mendapatkan video terbaru dariku. Oke Cis, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time, bye.